Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Yugoslavia. Konflik Yugoslavia merupakan konflik antara etnis di Yugoslavia yang memiliki ciri berbeda satu nama lain. Yugoslavia terdiri dari berbagai keturunan suku bangsa. Konflik Yugoslavia merupakan konflik akibat diskriminasi antar etnis di Yugoslavia yang menjadi di antara 31 Maret 1991 sampai 12 November 2001, 10 tahun, 7 bulan, 1 minggu, dan 5 hari. Konflik etnis ini dimulai sejak meninggalkan Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia. Gerakan Pan-Slavia yang bertujuan untuk membentuk negara Serbia Raya. Perang ini memberi dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia. Satu, adanya perbedaan agama di antara etnis dan etnis. 2. Keinginan negara-negara bagian untuk merdeka, tetapi ditentang oleh Serbia Kroasia. Merdeka tanggal 25 Juni 1991. Slovenia merdeka tanggal 25 Juli 1991 dan Bosnia Herzegovina merdeka pada bulan Februari 1992. 3. Ambisi Serbia untuk tetap mempertahankan negara Yugoslavia tidak dihiraukan oleh etnis lain, sebab Serbia banyak mendapat kedudukan di Yugoslavia. 4. Meninggalnya Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito 1980 menyebabkan etnis di negara bagian membubarkan diri. 5. Penandatanganan persetujuan kerjasama dengan poros Jerman, Italia, Jepang. Pada tahun 1963, pada tanggal 7 April, Republik Rakyat Federal Yugoslavia berganti nama menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia dan Josip Broz Tito diangkat menjadi presiden seumur hidup. Pada tahun 1980, Tito meninggal. Pemerintahan pusat kehilangan kewibawaan. Perbedaan antar etnis mulai nampak, terutama ketika pada akhir tahun 1980-an terjadi krisis ekonomi. Setelah itu terpilihnya Presiden Slobodan tidak dapat menanggulangi dengan baik isu perbedaan rasial yang mencuat dan menyebabkan terjadinya ketegangan. Pada tahun 1990, April, pemilu di negara-negara bagian di Slovenia dan Kroasia, daerah terkaya pantai proses kemerdekaan menang. Di Serbia dan Montenegro, pantai komunis menang. Pada tahun 1991, pada tanggal 25 Juni, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan. Pada tahun 1992, pendudukan Muslim dan Kroasia di Bosnia Herzegovina memilih untuk merdeka dan mendeklarasikan negara Bosnia Herzegovina. Pendudukan Serbia Bosnia menolak hasil tersebut dan berusaha membuat agar negara berpisah dengan bantuan tentara
federal, yaitu Republik Serbia, Bosnia, dan Herzegovina yang kemudian menjadi Republik Srpska. Pada tahun 1995, Perjanjian Dayton mengakhiri perang di Bosnia-Herzegovina. Perjanjian damai tersebut ditandatangani di Paris, Prancis, dengan pembagian wilayah di Bosnia-Herzegovina sesuai garis daerah 3 etnis. Pada tahun 1999, pecah pembentrokan orang Albania di Kosovo. Pembentrokan orang Albania meluas ke Makedonia yang sebelumnya dengan tangan terbuka menerima pengungsian Albania di Kosovo. Pada tahun 2000, pada bulan Oktober, Milosevic mundur setelah Vojislav Koštunica menang pemilu. Pada tahun 2000, pada bulan Maret, pemerintahan Serbia dan Montenegro sepakat untuk membuat uni yang lebih bebas. Pada 2003, pada tanggal 4 Februari, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang sehingga menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirnya perjalanan panjang negara Yugoslavia. 1. Adanya korban mulai berjatuhan. 2. Slovenia dan Kroasia merdeka. 3. Pengakuan masyarakat Eropa dan internasional. 4. Deklarasi Yugoslavia baru, Republik Federal Yugoslavia. 5. Banjir daerah di Bosnia. PBB menyentuhkan kepada Serbia agar menarik tentaranya dari Bosnia dari menjatuhkan sanksi. Di samping itu, PBB mengirimkan utusan khususnya Yasuki Akasi ke bekas negara Yugoslavia sebagai mediator guna mencari jalan keluar untuk mengakhiri konflik. 3. Negara-negara kelompok G7 dalam pertemuannya di Texas, Amerika, menyerukan penghentian aksi militer terhadap Kroasia dan mengutuk tindakan biadab Serbia. 3. NATO mengirimkan tentaranya ke bekas negara Yugoslavia dengan tugas melindungi warga Bosnia dan menciptakan wilayah damai bebas dari peperangan. Tentara NATO juga melakukan serangan udara ke pihak Serbia yang tidak menaati semuanya. Indonesia, Presiden Soeharto sebagai Ketua Gerakan Non-Blok menyampaikan beberapa usulan seperti konflik hendaknya diselesaikan melalui A. Perundingan pihak-pihak yang bertikai secara langsung. B. Masalah di bekas Yugoslavia hendaknya dilihat secara menyeluruh dan integrasi. C. Menyelenggarakan konferensi internasional yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian dengan mengirimkan 25 perwira ABRI dengan nama kontingen Garuda yang tergabung dalam UNPROFOR, United Nations Protection Force. Kontingen Garuda dipimpin oleh Letkol Infantri Edi Budianto. Yang terkait dalam perang Bosnia akhirnya setuju untuk berdamai pada 21 November 1995. Perundingan persetujuan perdamaian berlangsung di Dayton, Ohio.
Amerika Serikat dan pada akhirnya disepakati oleh pimpinan ketiga negara, yakni pimpinan Bosnia Aliza Izetbegovic, pimpinan Kroasia Franjo Tudjman, dan pimpinan bekas Yugoslavia Serbia Slobodan Milošević. Penandatanganan perdamaian secara resmi dilakukan di Paris, Prancis, tanggal 14 Desember 1995 yang dihadiri pimpinan dari beberapa negara sebagai saksi. Isu perdamaian yang ditandatangani ialah: 1. Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari 2 republik, yaitu Federal Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia. Sarajevo menjadi bagian dari Federal Muslim Kroasia, sehingga tentara Serbia harus meninggalkan. 3. Sarajevo, pemerintahan pusat Bosnia, harus efektif dengan presiden terpilih dan parlemen. 4. Pemulangan pengungsian ke tempat tinggalnya. 5. Kebebasan di seluruh negara. 6. Larangan terhadap pejabat perang untuk menduduki pemerintahan.